Selamat bertemu lagi di dalam bagian ketiga di dalam training biorisiko. Kali ini kita akan membicarakan bagian biosafety yang mengenai engineering control. Bisa terdiri dari lab dan peralatan yang ada di dalamnya. Mungkin dari Anda sudah mengenal beberapa peralatan di dalam lab berikut ini. Tetapi mungkin tidak mengetahui bahwa ini adalah peralatan untuk biosafety. Kita akan melihat satu persatu dari peralatan ini. Di dalam suatu lab, kita ada yang namanya primary containment atau perlindungan pertama terhadap bahaya biologi. Kemudian, ada yang namanya secondary containment. Itu perlindungan kita yang kedua. Secondary containment ini adalah bisa berupa laboratoriumnya sendiri. Primary containment itu adalah BSC atau Biological Safety Cabinet. Jadi seperti ini, prinsipnya adalah box in the box dan demikian seterusnya. Kita akan belajar tentang BSC dan beberapa peralatan lainnya. Ada kelas 2 Biological Safety Cabinet, itu untuk melindungi kita terhadap bahaya biologi. Kemudian Chemical Fume Hood atau lemari asam untuk bahan kimia. Dan Clean Bands, itu untuk menjaga sterilitas media misalnya. Kita telah belajar tentang risk assessment atau penilaian risiko. Jadi sebelum kita memilih BSC, kita juga harus melakukan penilaian risiko juga. Kita harus mengetahui jenis organisme apa yang akan kita tangani. Kemudian bagaimana kita memperlakukan bahan biologi tersebut. Bisa kultur atau hanya diagnostik. Kemudian apakah kita menggunakan bahan kimia yang bersifat toksik atau radioaktif? BSC dibagi menjadi 3. Ada kelas 1, ini yang paling sederhana. Kemudian kelas 2, ini prinsipnya lebih rumit. Jadi untuk bahan biologi biasanya menggunakan kelas 2 ini. Kelas 2 ada 2 macam, yaitu A1 dan A2. Ini hanya dibedakan dengan prinsip aliran udara di dalam biosafety cabinet tersebut. Di dalam biosafety cabinet 2A, 70% dari udara akan diresirkulasi ke dalam BSC dan 30% akan dikeluarkan ke dalam ruangan tempat kita bekerja. Selanjutnya adalah Biological Safety Cabinet kelas 2B. 2B ada 2 macam, yaitu B1 dan B2. Dalam kelas 2B, dalam BSC dihubungkan dengan suatu saluran di dalam gedung, kemudian dikeluarkan keluar gedung. Tetapi di sini selalu ada HEPA filter atau filter-filter untuk menyaring bahan biologi tersebut. Yang ketiga adalah Biological Safety Cabinet kelas 3. Dalam Biological Safety Cabinet kelas 3 ini, kita benar-benar terpisah, tidak menyentuh langsung dari bahan biologi itu, tetapi kita menggunakan tangan karet. Kemudian di sini udara benar-benar terpisah dari udara di dalam laboratorium. Dia mempunyai saluran tersendiri ke luar gedung, yang tentu saja dikeluarkan setelah disaring dengan HEPA filter. Kita akan mengenal beberapa macam laboratori biosafety level lab. Di sini ada beberapa level sampai 4. Pertama adalah biosafety level 1. Biasanya digunakan untuk praktikum kita
di sehari-hari. Kemudian untuk penelitian. Tata laksana laboratorium adalah good microbiological technique. Kemudian penggunaan APD yang dasar dan benar, tentu saja. Kita harus menggunakan jas lab, alas kaki tertutup, kemudian sarung tangan, dan goggle. Peralatan keselamatan hampir tidak ada di sini. Dan perlu kita ketahui bahwa jas lab itu adalah pakaian yang dikenakan di dalam lab. Jadi setelah kita keluar lab, maka jas lab itu harus dicopot. Karena kalau tidak, kita akan mempunyai resiko untuk mengkontaminasi lingkungan sekitar kita dengan jas lab kita. Kita tentu saja tidak mau mengkontaminasi yang lain. Kemudian biosafety level 2, ini lebih rumit. Biasanya digunakan untuk diagnostik dan riset. Tata laksananya tata laksana seperti di BSL 1, kemudian ditambah dengan lambang biohazard di lab tersebut. Di situ ditandai biohazard simbol, kemudian ada agen biologi apa yang dikerjakan di dalam lab tersebut. Kemudian ada PPE atau APD seperti di dalam lab level 1. Cuma di dalam BSL 2 ini APD harus tetap tinggal di situ. Kemudian didekontaminasi dengan autoclave sebelum dikeluarkan dari lab. Peralatan keselamatan atau peralatan biosafety di dalam laboratorium biosafety level 2 ini ada BSC di sini. Kemudian ada leak-proof transport container. Jadi kalau mengangkut barang bahan-bahan biologi harus selalu dengan kontainer. Dan autoclave untuk mendekontaminasi bahan-bahan sebelum dikeluarkan dari lab tersebut, termasuk jas lab. Selanjutnya adalah biosafety level 3. Oh ya, untuk yang biosafety level 2 ini sudah ada pengaturan aliran udara. Jadi di dalam lab itu tekanan udaranya adalah negatif dibandingkan lingkungannya, sehingga aliran udaranya selalu ke dalam supaya bahan-bahan biologi yang di dalam lab, terutama yang aerosol, tidak tersebar keluar laboratorium. Selanjutnya adalah biosafety level 3. Ini digunakan untuk diagnostik yang khusus. Misalnya untuk yang kemarin banyak muncul di Indonesia seperti avian influenza, sehingga banyak dibangun biosafety level 3 di Indonesia. Kemudian untuk riset. Untuk riset ada beberapa kriteria yang setiap negara berbeda-beda. Jadi klasifikasi bahaya untuk mikroorganisme itu berbeda-beda untuk setiap negara. Di dalamnya juga ada APD dan peralatan keselamatan. Perbedaannya dengan biosafety level 3 adalah di sini tekanannya lebih negatif dibandingkan dengan BSL 2. Ada ruangan di antara lingkungan lab luar dan lab biosafety level 3. Jadi seperti ada cascade perubahan tekanan. Jadi misalnya kalau di sini dengan di dalam ruangan antara ini ada perbedaan minus 20 misalnya. Kemudian antara ruangan ini dengan BSL 3 ada perbedaan minus 20 lagi. Jadi totalnya kemungkinan kalau dihitung luar dengan yang di dalam bisa minus 40 Pascal tekanan udaranya. Kalau kita masuk ke dalam ruangan ini, kita harus mengganti pakaian kita dengan jas lab di ruangan ini. Kemudian kita baru masuk ke dalam BSL 3. Begitu juga kalau keluar,
Kita harus melewati ganti pakaian atau proses dekontaminasi yang disesuaikan dengan lab masing-masing. Jadi sebenarnya ini adalah suatu ruangan perantara pelindung dari BSL-3 dan sistemnya adalah interlock. Misalnya kalau pintu yang di sini dibuka, maka yang di sini tidak bisa dibuka. Kalau di sini sedang dibuka, maka pintu yang di sini tidak dibuka. Jadi ada pelindung tambahan. Demikian bagian yang ketiga dari kursus online dari Bioresiko. Selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang centrifuge. Centrifuge adalah alat yang umum dipakai di semua laboratorium. Tetapi apakah kita mengetahui apakah bahaya dari centrifuge itu? Mari kita lihat bersama video berikut ini. This video provides guidance for the safe use of centrifuges. It is intended to supplement the formal instruction provided in each institution and each laboratory. This video is not a substitute for a safety training program. What does it look like when a centrifuge rotor fails? Not a pretty picture. Although personal injury is rare, damage to one's budget can be severe. Centrifuges are an important tool in the molecular biology lab, and they deserve to be treated with respect. % of centrifuge-related failures are user errors. Careless centrifugation can mean lost samples or damaged equipment. It can also present a risk to the user and the lab. Every time one uses a centrifuge, one makes a series of choices. Which centrifuge, which rotor, which tubes and adapters, what speed, for how long. These choices can be critical for both effectiveness and safety. Centrifuges are designed to use certain rotors. Rotors are designed to be run up to a maximum speed with a load of a specific weight. Exceeding those limits invites trouble. If you're unsure of the rotor or proper tube size, consult the manual. This guy you can spin like 12K. Ask an experienced colleague. You just have to... I have a question about spinning. Or call the manufacturer's representative. It's easy to take tubes for granted, but the correct fit of a tube in a rotor is crucial. Putting 600,000 Gs on anything that's not a perfect fit is going to lead to grief. There's another important choice one makes when centrifuging. What level of containment is necessary? Always choose aerosol containment tubes and rotors when centrifuging infectious materials. And load and unload in a biological safety cabinet. Even when working with non-hazardous materials, every step is critical in preparing a centrifuge run. Before placing the rotor in the centrifuge, make sure the bowl is dry and the drive spindle is clean. Avoid overfilling of tubes or bottles. Remember, in tubes used in fixed-angle rotors, centrifugal force drives the fluid up the outside tube wall. Check to make sure the rotor is seated on the drive hub correctly. Balancing is critical. Half a gram difference is nothing at 1 G. But at 500,000 Gs, it's 250 kilograms.
and that's another story. Don't overload beyond the rotor's maximum mass without reducing the rated rotor speed. When using a horizontal rotor, make sure all buckets are hooked correctly and move freely. Check O-rings on containers and rotor for cracks, nicks, or chemical attack. And don't forget to apply vacuum grease to the seals at least weekly. The most common user errors are failure to secure the rotor to the drive, to put the lid on the rotor, and to secure it. Double check to make sure the rotor is not being run beyond its rated maximum. Yes, it may be a boring task, but it's good practice to stay at the centrifuge until it's running smoothly at the desired run speed. When the run is completed, don't open the door until the rotor has come to a halt. Always check for a possible spill, and if you find one, be sure to clean both centrifuge and rotor thoroughly. When working with infectious materials, wait 10 minutes before opening the door in order to avoid hazardous aerosols. If there's evidence of leakage or damage of any kind, close the lid immediately and carefully plan the cleanup. What all users of centrifuges fear most is rotor failure. Centrifuges and rotors are designed to withstand enormous forces, but the integrity of rotors can be seriously compromised by corrosion or fatigue. In aluminum rotors, structural failure is most often caused by surface corrosion in the highly stressed areas of the rotor. Metal fatigue is an inevitable consequence of prolonged rotor use and will eventually cause any rotor to fail. Rotor failure doesn't have to happen if rotors are properly maintained and retired. Follow the manufacturer's instructions. Here are some general guidelines. Keeping the equipment clean and dry is critical. Wash immediately if spillage occurs, or if salts or other corrosive materials have been used. Avoid harsh detergents or bottle brushes with sharp wire ends, especially when cleaning aluminum rotors, which are more susceptible to corrosion. Finish rinsing with deionized water. Make a habit of inspecting rotors. If there are rough spots, pitting, white powder deposits, or heavy discoloration, don't run the rotor. Have it checked by the manufacturer's representative. Eventually, every rotor must be retired, and as ultra rotors age, their maximum speeds must be derated. That's why it's imperative to keep diligent logs. An unlogged ultra-speed rotor is a ticking time bomb. Centrifugation isn't as simple as it appears. It requires careful use, careful maintenance, and careful bookkeeping. All the information needed is in the owner manuals or a phone call away. Find out. Don't let carelessness destroy your centrifuge. It may ruin your experiment, not to mention your day.
Demikian video tentang centrifuge. Sekarang kita tahu bagaimana menggunakan centrifuge yang benar. Demikian bagian ketiga dari training online bioresiko kali ini. Terima kasih.